Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Sebelum bergabung reading bersama tuh saya di-readingin sendiri sama Bang Remon. Di-reading, aman. Tapi begitu digabung sama Dion Wiyoko, sama Tara Budiman, Enzi Storia, Desta Mahendra, Judika, saya gugup Bang. Apa yang terjadi waktu itu pas reading? Kegugupan kamu apa yang keluar? Kan bukan ini sahur. Tamunya dia. Ini bukan ini sahur. Tamunya dia. Waktu itu tamunya dia. Oh, tamunya dia. Saya ketawa sekali. Yeah. Come on. Kembali lagi di Tonight Show Premiere. Main musik apa kabar? Main hasil musik? Gatel. Gatel banget Gatel nih. ya? Masih sih gatel-gatel? Gak usah gitu lagi. Dika nih potong rambut ya? Iya. Selmi ya gitu-gitu aja Selmi. Ji, by the way ini gue mau nanya nih ya. Lu bisa bedain kencur sama jahe gak? Bisa lah Kak, dari baunya aja udah beda, emang kenapa? Enggak, kemarin tuh Caca ngomel gara-gara gue tuh salah beli. Dia minta jahe, nah yang gue beli tuh kencur. Gue mana tahu kan bentukannya kan sama kan? Lagian kakak salah juga sih, makanya Kak biar nggak salah mendingan kakak pesen semuanya di Tokopedia. Kakak bisa pesan bahan-bahan masakan atau makanan udah jadi, lengkap semuanya pokoknya. Emang ada Ji? Ya ada dong, aku juga baru aja beliin buat mama aku, karena mama aku nitip bahan masakan sama panci. Dan aku udah beliin semuanya di Tokopedia. Wah, itu belanjaan lu Ji? Wih, gampang dan nyaman banget ya. Emang Tokopedia tuh andalan banget deh. Ya udah, gue beliin Caca di Tokopedia aja. Betul. Biar nggak ketukar-tukar lagi, Yes. ya. Iya Kak, kan Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Sini gue pegangin. Ya, titip ya Kak. Ya. Simpenin dulu. Ke sana ya. Bintang tamu kita siapa Kak? Tuh, teman-teman kita. Ngapain di situ? Ngapain? Guys, ayo. Ayo guys, gabung lagi. Ya elah, tenang. Ntar gue kasih 25%. Tenang guys, nanti episode besok kamu. Iya kok ganti-gantian kok ini ada gilirannya. Iya. Guys, tamu Tahu kita. nggak bedanya kencur sama bengkok? Tahu lah, beda banget kan? Jauh Beda lah. kan? Jauh banget. Udah, cuma nanya. Kirain mau masuk iklan lagi. Tahu bedanya ini nggak? Jahe Jahe. sama kelinci. Beda banget dari jenis aja udah beda. Jenisnya bukan tumbuhan lagi. Animal Tabok ya. sama tumbuhan. Baju lu sutra ya? Enggak tadi Dibahas. Tamu kita kali ini komika senior asal Indonesia Timur. Aktor juga, konsultan komedi, dan penulis skenario. Abdur Arsyad! Wangi banget nih. Runner up Suci 4. Tahun berapa tuh, Dul? Tahun 2014. Wow, 2014. Pernah main film juga sama Enzi sama Sama gua. Kak Desta. Di Air dan Api. Betul. Aktingnya sangat memukau. Dia yang berhasil memancing tawa dari para Iya. penonton. Bener ya? Sampai ada momennya ini ya, minum air tai waktu itu ya. Minum air Iya, tai. betul. Kita syuting di Danau TVRI ya itu ya. Iya. Gue gak ikut karena gue gak mau ikut waktu itu. Iya, ternyata dia harus ikut. Ya scene banjir. Jadi mereka bikin di danau Studio Alam. Kemudian danaunya itu ketika kami masuk, baunya ternyata bau tai gitu. Bukan bau tai, ada yang ngambang di samping Oh, kita. memang ada. Iya. Oh, Enzi memperhatikan yang minum? gitu-gitu ya? Iya, Iya, tahu. ngerti. Ada yang ada lele kuning mata cabai, kenapa tetap diminum masih? Aus sih waktu itu. Enggak. Waktu itu kami nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain karena scene-nya malam kan. Itu Terus hujan. cebur-cebur. Itu hujan. Nyebur juga ke situ ke Cebur danau. ya. Kan ada scene yang kemudian kami cebur dulu, masuk, nanti di tag underwater di kolam. Paling tidak awalannya dapat dulu. Awalannya ada nyemburnya. Ya, nyebur. Usahain dong, nggak keminum dong. Enggak, Kak Abdul lupa ceritanya. Apa? Kak Abdul tuh di kapal bareng sama Ambucek.
Terus kita tuh adegannya hujan ceritanya. Iya kan, Kalau pakai syuting kan belanwir. pakai belanwir kan. Ya. Belanwirnya karena kita syuting udah lama banget, jadi yang ngambil belanwirnya dari harusnya air yang kita sewa, dia ngambil airnya nyedotnya dari air kolam, dari air danaunya. Yang Setelah ada udah berapa lele jam kuning mata kemudian. cabenya ya. Jadi tiba-tiba Kak Abdur udah capek banget itu, udah kita syuting sampai pagi. Dia mangap dia gini. Nah, ya ambil ke temen kan, gua air. Dia ngomong sama Bu Cek, kenapa ini air rasanya aneh? Dia bilang gitu. Kau minum air tai itu lihat belanwir itu ambil dari air danau gitu. Itu makanya kita ngakak banget dan tak terlupakan untukku. Sorry, saya lupa itu. Saya lupa, terkesan lebih ke malu ya, lebih ke malu ya. Dur, tapi lo katanya gugup waktu reading pertama kali sama Enzi sama Desta. Oh iya, gugup sekali kakak. Gugup sekali karena itu pertama kali saya main film. Air dan Api pertama kali. Jadi awal-awal sebelum bergabung reading bersama tuh saya di readingin sendiri sama Bang Remon. Di reading aman. Tapi begitu digabung sama Dion Wiyoko, sama Tara Budiman, Enzi Storia, Desta Mahendra, Judika, saya gugup Bang. Saya Apa yang terjadi waktu itu pas reading? Kegugupan kamu apa yang keluar? Kan bukan ini sahur. Tamunya dia. Ini bukan ini sahur. Tamunya dia. Waktu itu tamunya dia. Oh, tamunya dia. Saya ketawa sekali. Bukan. Itu ini sahur ya. Itu ini sahur. Dia continuity. Melodi ya. Ibu gurunya Melodi mau menangis, sin sedih, tiba-tiba dia tak. Wah. Ini sahur. Tamunya dia gue ingat banget. Oke, tadi gimana? Setelah itu tadi? Reading. Jadi reading gugup karena pertama kali saya lihat artis Desta ada di secara situ. langsung, Enzi secara langsung, Dion Wiyoko. Jadi gugup sepanjang Tapi dia reading tuh. Tapi lancar kan. Bagus, seru. Menyenangkan banget orangnya. Tapi memang saya baru tahu Desta tuh sejail itu. Maksudnya orang mungkin jahil di depan kamera ya, tapi Desta tuh di luar tanpa kamera pun jahilnya minta ampun. Kayak apa? Kayak scene di Ciracas nih, di tempat pemadam kebakaran. Jadi sini ceritanya Tara Budiman dengan Dion Wiyoko berkelahi. Set. Kami yang lain datang bantu melerai. Set. Jangan berkelahi. Nah kan ada ekstras-ekstrasnya juga. Yang mana ini scene rame orang, kamera wide, orang tidak perhatikan juga. Tapi dia itu, kami yang lain perhatikan tapi kami tidak mau bicara. Tapi kemudian Desta bilang gini, kalian perhatikan ya ekstras itu. Dia pakai pantofel, tapi pantofelnya Aladin. Yang lancip baru naik begini. Dia pasti emang, dia notice banget yang Dan gitu. itu tidak terlihat di kamera, tapi dia gara-gara dia bilang itu, ekstrasnya malu untuk masuk. Malu. Satu kali begitu dia masuk sudah ganti boot. Saya bilang, aduh kasihan orang ini, maksudnya dia datang tuh mungkin pamit keluarga syuting. Sadar itu. Gue nggak tahu. Gue mah sering begitu bukan? Emang gitu deh. Iya. Lagian ngapain datang mau syuting fotonya pakai sepatu Aladin. Film kebakaran. Dia kan emang komentar, Enzi pakai baju itu aja pasti kena komen. Apapun dia mah. yang Tapi kena keren cutbray. bajunya dong Vincent. Popo. Dikasih. Pernah makan makanannya nggak Popo? Warpopski pernah? Warpopsi pernah? Pernah. Yang babi tuh katanya enak katanya. Tidak ada dong, Apa? sapi. Ya nggak ada, bukan cuma bercanda gue. Oh iya. Kalau ada juga gitu. Enggak. Kan The Popo yang rusak. Iya. Dur, tapi materi lo atau personal lo adalah mengangkat isu sosial. Ya. Tapi dibalut dengan komedi tentunya. Mbak, Ini gue copot sepatu gue. Bapu gue melesak ke dalam. Gue bingung keluarinnya gimana. Masa gue duduk sini. Minta pertolongan. Nggak bisa kakak. Gini deh, Udah, biarin gini deh. aja, Abdur Kayaknya bisa beli. geser sini, Ya. Enzi situ, Desta di situ. Nah, tapi Dur, kenapa sih apa yang membuat ya itu materi lo mengangkat isu politik? Segitu care-nya Segitu kah? Atau banyaknya memang di pilihan. area situ banyak yang lucu yang terjadi? banyak lahan yang bisa lo mainin. Sebenarnya care juga tidak terlalu kakak. Cuman karena iya care juga tidak terlalu. Tapi karena dia tuh materi biasa ditulis yang dekat-dekat. Nah yang paling dekat dengan rata-rata orang timur adalah perbandingan antara asalnya dia dengan tempat perantauan. Oh, ya. Yang mana biasanya tuh kita itu ketika kita dulu di kampung, kami tuh merasa hidup bahagia-bahagia saja gitu. Mulai merasa hidup kayak agak jomplang ketika mulai menemukan kota-kota pembanding. Jadi saya mulai merasa bahwa NTT itu tertinggal ketika saya kuliah di Malang. Kemudian merasa bahwa
NTT makin tertinggal lagi ketika sudah di Jakarta gitu. Seandainya saya tidak pernah merantau, saya merasa bahwa NTT maju-maju aja. Baik-baik aja, nggak Baik-baik ada saja pembanding kami. soalnya. Iya. Iya. Tapi kan kalau lo ngomongin isu sosial, politik, lo harus tahu dong. Harus tahu sebelum Apakah lo ngomongin segitu, itu. Ikut nerjun segitu nggak ya? bedahnya, segitu taunya, segitu mempelajarinya? Baca-baca aja sih. Baca-baca. Tapi kalau dibilang paham sekali masalah ini juga tidak. Jadi saya baca dari orang-orang yang memang pakar di bidang itu. Mereka bikin buku, saya baca bukunya. Kemudian, Emang tertarik juga di bidang itu ya, mau nggak mau. mau nggak mau bahas karena itu. materinya sudah di situ. Tapi banyak yang meng-counter nggak akhirnya, Dul? Banyak. Akhirnya lu gimana? Lu ladenin atau lu diemin aja? Saya diemin aja. Saya diemin aja. Karena yang kita bahas juga ilmu-ilmu sosial. Dari sudut pandang manapun bisa benar gitu. Jadi ya sudah gitu. Kecuali yang saya bahas ilmu fisika atau kimia Iya, gitu. iya, Yang Yang bisa udah dibuktikan. Ilmu pasti ya. Ilmu pasti. Ada kecaman paling parah nggak yang selama ini yang Mamat alami kemarin? Mama tetap bercanda lagi ya si Mama. Lo tapi yang paling membuat lo deg gitu. So far, ngomongin apa? Hanya sosmed dan WhatsApp biasa saja sih. Belum pernah pernah secara yang langsung ya? Secara langsung belum. Yang Ada pernah. ancaman sampai ke ya? keluarga gitu nggak, Dul? Biasa kan begitu tuh, kalau Iya. netizen. Belum pernah. Jangan sampai. Jangan sampai. Iya, jangan jangan. sampai. Iya. Jadi Dur. kalau saya masih ancaman yang sebatas teks-teks doang mah biasa. Tapi kalau dia sampai depan rumah itu yang saya takut juga sih. Iya, iya. Jangan sampai. Ada Tapi tukang lu- bakso, tukang lu- toprak depan rumah ya. Lu sendiri di Jakarta udah berapa lama, Dul? Dari 2014 berarti 8 tahun. 8 Ada tahun. culture shock apa yang lo alami selama di Jakarta? Dari pindahan dari Malang dulu ya? Kamu tahu dari NTT. NTB apa NTT sih? NTT. NTT. Malang baru Malang ke baru Jakarta. Jakarta. Dibanding culture shock lebih ke amaze. Wah kayak wow keren ya gitu. Kayak saya pertama kali macet di bawah patung Pancoran itu saya senangnya minta ampun. Ih, kok gini rasanya macet ya? Iya, kayak, wow ini ternyata ya yang padat-padat, yang semua orang rapat-rapat. Oh ini macet yang biasa saya lihat di TV. Sekarang kesel ya? Sekarang kesal. Awal-awal senang banget gitu, wow macet ya. Oh ternyata ini Malah yang emang sengaja nyari macet ya? sering diberitakan di TV. Kalau pergaulan segala macam gimana dibandingin dengan NTT, Malang, Jakarta? Sama-sama saja sih. Sama-sama saja sih. Cuman kalau di sana kan cap tikus, di sini lebih bermerek. Bermerek, bukan bermerek. Bermerek. Merek beda sama merek. 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 Ya nggak apa-apa. Oh. Oh kalau merek itu lebih ke pekerjaan ya. Seseorang yang melakukan. Iya, kalau merek itu brand. Mer- Gitu. Merek. 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 Ya, sesuatu Ini, bisa. Tapi ini Abdul, lu katanya lagi hobi bikin konten transportasi. Iya, Itu iya. apa? Kenapa? Apa yang bikin lu bikin konten itu? Sebenarnya karena yang pertama saya tuh lagi melihat apa orang yang belum bikin konten ya, yang karena semua orang sudah berkonten dan segala Ya, macam. Apalagi kita mau ngejar Vindes Sport itu ya, wah sudah tidak bisa lagi tuh. Itu kayaknya sudah wah apa ya yang belum dilakukan sama Vindes gitu. Apalagi kayaknya semua komedi sudah diambil mereka soalnya. Kemudian saya berpikir bahwa kayaknya orang bikin konten transportasi ada, tapi tidak lebih dari aktivis-aktivis yang bikin. Yang dari Apa gatel ya, Kak? tidak Kakinya. Apa? Gugup. Anjing. Ya, saya tuh Apa gugup di sini? Udah sering tampil segala macam. saya tuh berulang kali berpikir untuk datang ke Tonight Show tuh gara-gara ini nih. Kenapa? Karena saya tuh tidak terbiasa dikeroyok sama 4 orang gitu. Saya merasa hidup saya tidak semenarik itu. Terintimidasi. Iya. Kalau saya disandingkan ada bintang tamu lain tuh masih enak tuh. Jadi saya jadi sidekicknya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau semua ke saya kayak sepenting itu kah hidup saya Itulah. untuk orang tahu Ya gitu. itu yang menyebabkan dengkul lu gatal. Iya, jadi kayak tidak tenang. Tapi kalau lulusnya gini kita mikir sih. Aku juga lu miem gopek. Ada kali kakak. Terus transportasi. Gua Nah ngadep kemudian sana deh. saya melihat Malang. kayaknya tidak ada dari kalangan komedian ataupun public figure yang bikin konten soal naik transportasi. Ya. Maka saya bikinlah mulai dari berangkat kerja apa segala macam, naik KRL, naik Transjakarta dan segala macam. Kayak a day on my life gitu. A day in my life. Iya, tapi tiap hari. Kalau setiap kali pekerjaan saya naik kendaraan. Tapi kan lama-lama konten transportasi apalagi kan lama-lama habis juga, Dur. Iya, Ya, apa Apa yang diangkat bikin lagi? banyak episodenya tuh apa? Yang bikin banyak episode karena orang tidak tahu saya akan kemana. Kalau saya adalah pekerja yang di satu kantor, Pasan. bosan orang ya tiap hari ke situ doang gitu. Ya. Sedangkan saya hari ini bisa ke net, besok bisa ke mana, bisa kemana. Jadi orang
nonton tuh tidak tahu saya Dan akan kendaraannya kemana. macam-macam. Dan Kadang kendaraannya bawa mobil berbeda-beda, sendiri, rutenya kadang- berbeda-beda. Betul. Hari ini bikin konten nggak buat kesini? Hari ini bikin konten tapi dibonceng teman. Kendaraannya beda lagi. Kendaraannya nebeng Menarik ya. teman. Menarik. Apa nama YouTube-nya? Dur? Kontras. Kontras di IG TV. Oh. Di Reels. IGTV masih Iya ada. benar, masih ada Reels tapi ya? jadi IG real. Reels. IG Reels. Yo. Kontras. Kalau Enzi belakangan lagi hobi masak nih, sampai bisa bedain jahe dan juga kencur, ya nggak? Iya, masak tuh ternyata seru banget Kak. Apalagi sekarang itu bisa beli semua perlengkapan masak di Tokopedia. Mulai dari bahan-bahan sampai peralatannya ada semuanya, lengkap banget. Mantep emang. Tuh yang hobi masak ya, kalian bisa beli sayur, buah, daging, atau bahan-bahan lainnya di Tokopedia dengan harga terbaik. Dan buat yang mager masak ada juga pilihan jajanan hits dan makanan siap santap sampai frozen food yang beraneka ragam. Nah, nggak cuma itu aja loh, opsi pengirimannya juga lengkap. Bisa pakai pengiriman instan sampai bebas ongkos kirim alias ongkir. Karena Tokopedia Selalu ada, selalu bisa. Yuk kita lanjut lagi yuk. Selain komika, ya. Selain sebagai komika dan juga aktor, Kak Abdur ini merambah proyek belakangan layar sebagai konsultan. Sana, gantian gue mau tidur. Jangan gitu dong. Ini snap. Ini snap. Snap juga salah. Masuk. Aduh. Sebenarnya. Ini kayak kucing. Kayak ngipri. Nah, dari depan layar, Abdur ini juga dari yang tadi main film pertama sama Desta sama Enzi. Pada akhirnya dia mulai nih, merambah ke nulis, jadi konsultan komedi juga. Film apa aja sih, Dur? Yang Konsultan pegang komedi apa konsultan aja? komedi, Konsultan komedi mendarat darurat. Terus cek toko sebelah series. Ya. Terus satu lagi kejar mimpi tapi belum kejar Belum mimpi tayang. gaspol tapi belum tayang. Belum tayang. So far, paling asik apa? Kayaknya lu di belakang Lebih asik suka- jadi kru sih. Iya kan, lu Ternyata suka lebih di asik belakang jadi ya. Iya, lebih enak jadi kru ternyata. Tapi lu jadi aktor juga bagus jadi Iron Napi ya. Iya, Malah serius juga, Paling keluar menonjol menurut menonjol. gua pribadi. Itu Penulis gara-gara skenario lu udah minum pernah? air tai itu. Penulis skenario pernah? Penulis skenario pernah. Nah, ini Sudah sekarang 3. Jadi director nih. Apa aja, Dur? Ya itu 2 belum tayang, 1 yang saya direct kemarin. Sama istri. Jadi sama nulis istri. nulis skenario sambil ngedirect juga. Iya. Wow. Anda dihubungin Tan, tapi sibuk kan? Emang iya Kak? Iya, Aku iya, ya. iya. Jadi ini saya ada hubungin. proyeknya dia, proyeknya Abdur. Susah, Ini susah. Enzi tidak bisa, tidak dapat. satu proyek Aduh. bareng istrinya dan filmnya horor. Dan terinspirasi atas keresahan mereka. Gimana? Kenapa gimana emang sih? apa Lu- emang ada lu bikin ini, keresahan apa sama nyutradarain ini. horor? Ya, jadi sebenarnya judulnya Orang Pintar. Judulnya Orang Pintar, kemudian kami tuh ketika ngobrol-ngobrol di rumah pilot talk dan segala macam gitu. Si gaya buat pilot Gaya lu, Dur. Orang timur juga ada dong pilot talk. Ada gitu. Ngobrol dengan bantal maksudnya. Pak. Nah itu tuh kami tuh sering melihat fenomena di sosmed dan segala macam, orang berdebat dan segala macam tuh kadang-kadang orang saking pintarnya dengan ilmu-ilmu dunia dan segala macam kemudian mulai mengabaikan hal-hal gaib gitu. Maksudnya tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya adanya jin dan segala macam. Orang cenderung untuk menuju ke ateis gitu. Iya. Kemudian kami bikin judul film Orang Pintar ini menabrakkan 2 tokoh yang mana yang satu pintar banget masalah akademis dan satu pintar banget masalah supernatural. Kemudian kita tabrakin. Ini film religi. Tidak, film horor. Horor komedi atau horor beneran horor thriller menyenangkan? Ada Awalnya komedinya. pengen komedi, tapi ternyata setelah dibikin gak ada komedinya. Serem ya, Dur ya? Ternyata tuh sisi Abdur yang lain dong berarti kan tanpa disadarin kamu yang nulis, kamu yang ngedirect, ngarahinnya tapi nggak komedi. mungkin setelah saya berpikir, ketika saya menggarap itu saya terlalu fokus pada logika-logika yang harus saya jawab, jangan sampai ada plot hole dan segala macam, akhirnya komedinya jadi terabaikan gitu. Dan ini istri lo yang nulis skenarionya? Iya, berdua sama Berdua? istri juga, ya. Sering ada konflik of interest nggak? Ada, kadang perbedaan koma. Hah? Ya, kadang-kadang karena dari budaya yang berbeda kan, dia Jawa, saya Timur, kemudian horor menurut pengalaman saya dan horor menurut dia tuh kadang berbeda gitu. Dan saya tidak suka nonton horor, dia suka nonton horor. Jadi kadang-kadang yang menurut saya sudah horor, menurut dia belum. Itu mah ecek gitu. Tapi menurut saya, enggak, itu saya takut kok. Enggak, tapi itu masih aman, itu belum horor. Lu sendiri penakut gak sih, Dur, orangnya, Dur? Takut. Iya, kenapa? Nonton film horor saya takut. Kalau ketemu sama jin pernah hantu gitu? Belum pernah. Tapi di rumah gitu penakut gak lu? Kalau sendiri gak Tidak, berani? tidak. Nggak berani? Berani. Cuma nonton horor gak berani? Kayak Vincent sama. Dia Nonton juga horor nggak saya takut. Gue nggak nonton horor. Kakak sama sekali nggak pernah nonton horor?
Ya, karena film horor tuh didesain sedemikian rupa untuk kita kaget. Iya. Tapi kamu bikin film horor, berarti bikin kaget orang juga nanti. Ya, itulah Ini makanya masih proses belajar. nih? Dur, masih, Dan- apa udah mulai? Sudah selesai. Udah selesai? Sudah selesai. Berarti tinggal tunggu tanggal tayangnya. Tinggal ngedit lagi. Lagi dalam Orang proses. pintar nantikan karya terbaru dari Abdur sekali lagi. Film ya, layar lebar ya. Ya. Orang udah pintar Aku jadi tuh. penasaran sih, yang tadinya pengen berkomedi tapi Jadi akhirnya malah lebih serius serius. banget. Iya, jadi serius. Tapi ini sekarang Sisi ngomongin soal lainnya. kehidupan Abdur ya. Abdur ini dulu pernah masuk komunitas punk, benar ya? Dur? Ya. Emang ya. Tapi nggak bisa dimohak rambutnya karena kayak keris ya. Tidak bisa, betul. Kami pakai lem Weber. Biasa Weber pakai itu kita. apa? Di sini ada nggak lem Kita Weber? dulu kalau kita dulu Lem mohaknya Weber Warna apa sih, putih. Kak? kita Lem aja itu, sama. lem kayu. Kita pakai lem kayu atau lem Glukol. Glukol. Kakak juga pernah digituin? Iya dulu. Di Kupang tuh ada namanya Weber, mereknya itu. Lem kayu juga. Ya, jadi gini. Keras. Tapi saking sudah habis juga rambut tetap jatuh. Gak bisa, Nek. Tidak bisa, keritingnya terlalu ganas. Tidak bisa begini, tidak seperti poster-poster casualties. Iya. Kan emblem-emblemnya kan kami tempel-tempel tuh. GBH, Casualties, exploited. Rancid, exploited, jadi kayak keren gitu gini. Emang di Tidak NTT bisa. komunitas punknya Banyak, besar. Ada pada waktu saya SMA pertama kali muncul lah. Namanya ST Pang, Setanggi Timor Pang. Asik. Tapi kan juga ngalamin kan? ST Pang-ngepang gitu yang kan? offender dulu. Pasti ya. Terus. Ya, Setanggi Timor Pang itu tuh ceritanya kayaknya dulu tuh ada anak pang dari sini, dari Malang apa dari Jakarta gitu. Kemudian dia tuh ikut-ikut project. Kayaknya dia kerja di PU atau di mana gitu ya. Ikut project ke Kupang, kemudian di sana dia ngasih lah ini apa Menyebarkan lah. aliran ini. Faham-faham. Kemudian kami padahal senang karena kami zaman SMA kami tidak suka dengar lagu-lagu yang Iya. sama seperti teman-teman yang lain. gitu. Zaman Oh, pemberontakan. beda. Iya, jadi ketika begitu didatang dia bawa kasetnya Metallic Clinic, kemudian Marginal yang dia bukan kaset asli juga dia copy itu. Sama kami kopi lagi gitu. Kami copy lagi side A, side B itu kami copy. Kemudian menyebarlah itu dan kami akhirnya Punya "Oh, kayaknya komunitas." kita bikin ST Pang gitu, Setanggi Timor Pang. Asik. Ini itu dari anak pang, tiba-tiba ambil jurusan matematika pas kuliah. Itu gimana? Dia pinter dia. Pinter banget ambil sampai S2 itu. Dia akademis bagus dia nih. Mau jadi dosen malah katanya. Iya, sempat jadi guru, tapi lalu dipecat sama kepala sekolah Kenapa? karena ikut kompetisi. Karena ikut Gara-gara stand up comedy. Iya, kompetisi di Kompas itu kan setiap minggu kami pulang tapi langsung balik lagi untuk karantina, tampil lagi. Jadi saya tuh waktu itu megang kelas 3 SMK. Jadi Jadi guru tuh. seminggu saya cuma bisa ngajar 2 hari karena 4 harinya kepake Harus ke Jakarta. pulang pergi Jakarta. Itu Metode ngajarnya akhirnya gimana? keluar. iya tuh metode ngajarnya gimana? Apakah model yang bercanda atau emang kamu tuh jadi orang yang berbeda banget Kak kalau lagi ngajar? Saya ajak bercanda, cuman kadang-kadang anak SMA sekarang itu tidak seperti kita yang dulu. Kenapa? Kita ajak bercanda, mereka kurang ajar. Contohnya gimana? Anak SMA sekarang tuh, karena mereka tahu bahwa guru tidak bisa pukul lagi kan. Kalau zaman Zaman kita kan, dulu. iya, Zaman zaman angkatan aku aja tuh masih ada loh dilempar apa? Oh, diganggu. penghapus. Iya, penghapus. Kita nggak berani sama guru. zaman kita tuh kita sangat taat pada guru karena kita tahu guru bisa pukul kita dan kita tidak bisa apa-apa. Iya. Zaman sekarang tidak bisa, jadi kita bercanda tapi kalau kebanyakan bercanda mereka tidak ada hormat-hormatnya sama kita. Jadi kamu jadi orang yang tegas kan? Iya, ngajar? kadang bercanda tapi kadang tegas-tegas juga gitu. Wah. Terus gimana murid-murid pas tahu lo Seneng disuci dong. gitu? Oh, ada yang DM, Pak, sukses Pak, kami doakan. Oh iya, terima kasih. Itu doang sih. Kepikiran ya? Iya. Kepikiran, Kalau itu guru. iya, kepikiran ngajar lagi nggak Kak? Jadi dosen lagi gitu mungkin Nikmatin berarti nggak cita-cita sih? awal. Masih mau ngajar. Masih pengen jadi, masih Asalkan dibebasin jam ngajarnya gitu. Iya, karena Lo adu itu matematika sama si Jerome tuh. kalah Bang, saya Bang. Hah? Kalah Dia itu. pintar Kan lu sekali ya? guru. Jerome itu Pintar terlalu banget pintar. Oh, iya? Saya nonton YouTube-nya aja kayak soal-soal olimpiade cuma 1 menit dia kerjain itu. Tapi pernah Pintar nggak sekali coba dia. ngadu konten Pintaran buat sama konten. Enggak, saya lihat kontennya aja saya udah tahu saya kalah. Tapi ngitung gitu Saya cepat. kalah. Tidak juga. 5 tambah 6 tambah 3 tambah 1 gitu. Bisa cepet nggak? Tidak cepat juga. Terus guru matematik tuh ngajarin apaan? Banyak. By the book doang aja? Ya lebih ke Rumus-rumus? lebih ke kita biar bernalar logikanya langkah demi langkahnya itu lebih runut. Iya, matematika logika. Kayaknya tidak orang yang hitung cepat bukan berarti kemudian pintar matematika jadi, tidak. bisa Nah. jadi. Orang pintar matematik belum tentu juga bisa menjadi guru. mengajar. Iya, Iya kan? Begitupun sebaliknya. Iya. Dia lebih ke mengajarkan untuk runut sebuah masalah begini diselesaikannya seperti apa. Oh, cari ininya dulu, ini gitu. Tapi sekarang masih stand up-an nggak sih?
Masih? Masih. Dan tapi gimana dengan kesibukan lo? Orang udah tahu lo sebagai ya, pemain film, orang di belakang layar, penulis skenario. Open mic sih, masih open mic. Bikin show. Saya Januari bikin show lagi, show kedua, Pahlawan Perlu Tanda Jasa judulnya. Di mana Kak? Tanggal berapa? Di Jakartanya 25 Februari, tapi startnya dari Malang 28 Januari. Balik ke roots-nya dari Malang Iya, komunitas 7 kota awal. keliling, final Jakarta 25 Februari. Materinya soal apa, Dur, yang baru, Dur? Tentang pendidikan. Karena judul menarik. tajuknya Pahlawan Perlu Tanda Jasa. Pahlawan perlu tanda jasa. Jadi saya pengen menyuarakan bahwa pahlawan perlu tanda jasa tuh bagus, semboyan yang bagus, tapi kadang-kadang kemudian kita jadi lupa bahwa guru tuh tidak bisa hidup. Bahkan kadang-kadang gajinya mereka tuh kebutuhan primernya mereka yang ala kadarnya aja mereka susahnya minta ampun gitu. Iya. Jadi semboyan itu kadang-kadang kita jadi kayak mengabaikan kehidupan pribadi mereka yang bahwa mereka tuh selain ikhlas ya mereka butuh juga untuk kehidupan segala Itu akarnya dari Mereka butuh keresahannya hidup lah, Abdur gitu kan. sendiri ya, Iya, sebagai iya. guru juga ngalamin juga. Pokoknya buat Abdur sukses deh untuk Keren. Show-nya. Tahun depan 2023. Aduh sudah habis ya? Aduh nggak ada lucu-lucunya lagi. Maaf ya. Saya merasa talk show-nya terlalu serius, nggak ada lucu-lucunya. Tapi inspiratif. Kayaknya emang orangnya serius sih Kak. Orang kalau biasa lucu-lucu udah banyak di tempat lain, tapi yang inspiratif dan gak ada isinya cuma di sini. Jadi nggak usah. Kalau mau lucu-lucu yang nonton yang lu sama Mama sama Ebel bertiga aja. Iya benar. Aku nonton lagi tuh. Saya berpikirnya ada yang lucu-lucu kayak apa. Jangan. Kayak Rigen sama ini kayak Indra. Justru kalau ada yang lucu malah kita cut biasanya, nggak mau. Oh gitu. Iya, ini serius. Kita nggak boleh ada yang lebih lucu dari Desta pokoknya. nggak boleh. Anjing lu ngapain? Begitu juga. Kayak siapa ya? Thank you Abdur ya. Thank you My Own Music, thank you Abdur. Kita ketemu lagi di Indonesia Premier. Show-nya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh